Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin rahimakumullah, saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat muliakan, dan yang Al-Fakir sangat banggakan. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita syukuri dan bersyukur atas limpahan nikmat itu. Karena tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tidak akan bisa apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan. Wujudnya, adanya kita di dunia ini adalah tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah, digariskan apapun yang akan kita jalani itu pun oleh Allah. Semua apapun tidak keluar daripada kekuasaan Allah, daripada kehendak Allah, daripada izin Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih kita utamakan. Tidak ada yang lebih kita pentingkan. Terkecuali kita adalah menghambakan diri dan mendekatkan diri full kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun kita laksanakan. Dengan apapun kita beraksi, harus benar-benar bernilaikan ibadah, jangan lepas daripada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Tentu puja dan puji kita haturkan kepada Allah yang maha segalanya. Dan semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada seluruh para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, Nabi kita, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat bil masyriq wal magharib. Wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin ila yaumil qiyamah. Dan di kesempatan ini Al-Fakir mau izinkanlah, Al-Fakir mau mengijazahkan satu asma, yang mana asma ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk diajarkan kepada anak-anak kita semua. Kenapa? Karena saking agungnya, saking banyak faedahnya, dan saking insya Allah penting bagi kita semua. Asma ini
berkhosiat, punya kelebihan yang sangat luar biasa, yaitu asma Ashabul Kahfi. Ini asma Ashabul Kahfi ini kita harus ajarkan kepada keturunan-keturunan kita. Nabi telah bersabda, "Alimu auladakum." Ajarilah anak-anakmu semua bi asma'i ashabil kahfi, dengan nama-nama Ashabul Kahfi. Di sini Al-Fakir tidak akan menerangkan tentang hikayat, riwayat Ashabul Kahfi. Di sini Al-Fakir hanya ingin mengijazahkan, karena Al-Fakir berada di area Al-Hikmah. Ya, apapun aurat, asma, amalan, berbagai macam, tidak lepas daripada faidah, khosiat, dan kegunaan. Di sini asma Ashabul Kahfi ini adalah kalau kita amalkan, kita wiridkan, kita aplikasikan, kita pergunakan, ini bisa terselamat kita daripada kebakaran. Jadi seandainya ada orang yang membakar pun insya Allah tidak akan nyala. Ya, pokoknya kita terhindarlah. Terhindar atau dihindarkan atau diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebakaran. Pertama-tama sebelum kita ke acara inti, yaitu pengijazahan, ada tugas kita yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah tausiah keagamaan atau dikatakan dengan ngaji. Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi, "Ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fidin, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Wali kulli syai'in imad, wa imadu hadzadin al-fiqhu." Ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fidin. Jadi sesuatu penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lebih afdal, yang lebih utama selain kita mengerti, mengetahui, mendalami tentang ilmu agama. Ya, tentu ilmu agama Islam ya. Kita belajar hadis, kita belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, kita belajar tauhid, fikih, tasawuf, thariqah, al-hikmah. Pelajari kita semua ini. Ini dengan kita memiliki ilmu-ilmu, maka itulah peribadahan kita kepada Allah yang sangat bernilai, dan ibadah kita, penyembahan kita, kemasrahan diri kita, tafwid kita, tawakal kita kepada Allah, itulah yang paling utama ketimbang yang lain-lain. Ya, maksudnya yang lain-lain itu ya kita ibadah tapi tanpa ilmu atau kurang ilmu atau tidak mengetahui tentang tata cara ini dan itunya. Jadi intinya apa? Artinya kita harus mempelajari ilmu-ilmu, harus mempelajari keilmuan-keilmuan tentang Islam. Udah Al-Fakir katakan tadi, kita belajar tauhid, kita belajar fikih, kita belajar tasawuf, kita belajar thariqah, kita belajar hikmah. Ya minimal kita tauhid, fikih, tasawuf lah minimal 3. Karena ilmu yang 3 macam itu adalah wajib kita untuk mempelajarinya. Jadi kita belajar ilmu tauhid. Untuk apa? Untuk kita bisa percaya, bisa yakin terhadap Allah dan sebagainya. Itu kita ilmu fikih untuk mengatur tentang tata cara, kaifiat kita ibadah kepada Allah. Tentang haji, tentang sholat, dan yang lainnya. Tentang suci. Terus kita belajar tasawuf. Karena tasawuf ini adalah ilmu akhlak. Jadi akhlak ini adalah suatu ajaran yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan, lebih utama orang biasa saja, ilmunya tidak terlalu dalam, tapi akhlaknya bagus. Wataknya mungkin ya bagus.
ketimbang orang pintar, ini itu bisa, pengalaman banyak, wawasan luas, tapi akhlaknya bejat. A'udzubillahi min dzalik. Kalau begitu tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis juga pintar, berwawasan, hebat, tapi bejat akhlaknya. Sama Allah aja melawan. A'udzubillahi min dzalik. Tuh, jadi intinya kita harus selalu belajar semangat aktif mengikuti tausiah keagamaan. Ya makanya di sini Al-Fakir, ya walaupun kita sedikit-sedikit, ya lama-lama insya Allah menjadi bukit. Ini tujuan kita adalah belajar tentang agama. Apa yang diambil sekarang intinya kita adalah harus semangat, harus selalu berjuang, harus selalu berusaha, harus selalu aktif mengikuti tausiah keagamaan. Jadi pas kita ke acara inti kan, acara inti kita pengijazah, wah pas tausiah agama, wah oh ya ceramah dulu apa dulu. Jadi kita malah di skip lah atau langsung dilewat aja, nggak boleh. Karena inilah yang lebih utama daripada yang lain. Jadi pengijazahan pun kalau kita mencintai tausiah agama, ajaran agama, maka pengijazahan yang diijazahkan akan ampuh, akan mati, akan lebih manjur ketimbang kita tidak mempelajari ilmu agama atau kurang menghormati ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi paham terhadap ilmu agama itu adalah suatu keunggulan, suatu keutamaan untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena likulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqhu. Karena sesuatu apapun mempunyai tiang, mempunyai kekuatan. Tiangnya dan kekuatannya di dalam agama adalah pemahaman terhadap ilmu agama. Jadi agama kita ini adalah punya tiang. Tiangnya apa? Paham terhadap ilmu fikih atau ilmu keagamaan. Sekarang kita langsung aja ke acara inti, yaitu pengijazahan asma ashabul kahfi. Pertama kita tulis dulu di hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa susan hadrati Nabiyullah Khadir alaihi salam wa susan hadrati Nabiyullah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa ila hadrati Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummi al-Fatihah. Wa ila hadrati Jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa susan ila hadratu khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatul mubasyshirati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdami Loha Afghanistan wa ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum ya, sudah diketahui oleh kita bersama dan sudah mampu, sudah dipahami, sudah dimengerti oleh kita bersama. Setiap kita mengatakan Al-Fatihah, berarti kita harus baca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Sekarang yang di wiridnya atau auradnya atau amalannya, yaitu tulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yamlikha makthalina mathlina marnus dabarnus syadnus kapas totoyus mir. Jadi ini ada 8 semuanya. Jadi asma ini kita pertama dihafal. Setelah dihafal, kita puasa 3 hari. Pertama puasa bebas, hari apapun enggak apa-apa. Puasanya puasa biasa. Ini dibaca 1000 kali. Wiridnya ba'da isya atau sesudah sembahyang isya. Kita pertama baca hadarat 1 kali, terus wirid atau baca atau ngamal asma ashabul kahfi ini. Setelah itu
ini kita sudah tertebus. Kalau sudah tertebus ya kita baca sehari sekali ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lupa. Ini bagaimana cara kita untuk supaya tidak kebakaran atau tidak terbakar. Ya pertama kita ditulis. Jadi tulisan yang sempurna itu dibulat gitu kan. Yamlikho. Terus maksalina, maslina. Terus bundar ke sini terus. Marnus, Dabarnus, Shadnus, Kapastotoyus, terus Kitmir di tengah, Kitmir di tengah. Nanti ada tulisannya di kaca bisa dilihat. Tuh itu kita pakai di diri kita, insya Allah kita tidak akan terbakar atau tidak akan dibakar lah. Kalau ini kita disimpan di rumah, rumah kita tidak akan kebakaran. Disimpan di toko, ya toko kita tidak akan kebakaran. Insya Allah. Jadi kita terselamatkan atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena haknya asma ini. Karena ini adalah asma-asma atau nama-nama orang yang beriman, sangat kuat imannya, keyakinannya kepada Allah. Sehingga dia lari dari perkampungan untuk menyelamatkan keimanan. Karena di situ ada suatu raja dolim yang benar-benar memaksa untuk menyembah berhala. Jadi dia daripada iman dia coplok atau keluar iman, dia keluar dari perkampungan, dari raja atau penguasa yang zalim, yang kejam, dia sampai lari ke gunung. Dia berdiam atau istirahat di satu guha. Makanya disebutnya Ashabul Kahfi, itu penghuni guha. Ya inilah Al-Fakir ini ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, yang menemukan ini acara Al-Fakir ijazahkan. Tafadhol Al-Fakir lillahi ta'ala. Dan Al-Fakir ingatkan untuk pertalian di antara kita semua di area pengijazahan supaya kita ada pertalian. Yang belum subscribe harus subscribe untuk demi utamanya pengijazahan kita. Like dan komen juga share. Bagikan ini kepada siapapun yang kita kena atau teman kita, saudara kita, daitolan, keluarga. Ini bagikan Al-Fakir ijazahkan ini kepada semua. Tafadhol. Insyaallah mustajabah, karena ini adalah sudah tajribah. Insya Allah di lain kesempatan Al-Fakir sedikit dibuka tentang riwayat Ashabul Kahfi ini. Kenapa bisa sehebat ini, bisa sesempurna ini, bisa seistimewa ini, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua untuk memberitahu, mengajarkan asma-asma ini kepada anak-anak kita semua. Di sini Al-Fakir hanya ini yang bisa Al-Fakir haturkan, persembahkan. Semoga bermanfaat, semoga sukses, dan semoga wasilah ini kita lebih dekat kepada Allah dan mendapat rahmatnya Allah dan mendapatkan syafaat uzma'nya Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.